semalam gegap gempita oleh musik Twilight Orchestra yang menggelar konser bertajuk Adventures to the Galaxies. Semua musik yang ditampilkan diambil dari soundtrack film klasik Star Wars. Selain tampilan di atas panggung yang penuh dengan nuansa film legendaris itu, pengunjung yang memadati Balai Sarbini sengaja berkostum meniru tokoh-tokoh yang ada dalam film Star Wars. Meski hanya soundtrack film, namun musik Star Wars punya tingkat kesulitan yang amat tinggi layaknya sebuah musik klasik. Puas banget. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama GoSpot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Konser Star Wars yang digawangi oleh ADMS kemarin sukses digelar. Bella Safira yang dikabarkan dekat dengan Aji Masaid masih betah melajang. Bagaimana para artis muda menyikapi pergaulan bebas yang makin marak. Rosa dan Nabila Syakib sama-sama punya kisah di balik sinetron Aku Bukan Untukmu. Shanti dan Cornelia Agatha peduli dengan anak-anak panti asuhan. Pemirsa, musik yang menjadi bagian penting dari sebuah film itu hal yang biasa. Namun sebuah pertunjukan musik yang besar yang mengambil tema sebuah film spesifik, nah itu baru hal yang tidak biasa. Dan kemarin ADMS beserta Twilight Orchestra menggelar pertunjukan musik yang tidak biasa itu. Dan pemirsa, nikah cepat itu hal yang biasa juga. Namun nikah telat atau telat kawin itu hal biasa juga pemirsa. Namun seringkali perempuan agak sensitif ya kalau dibilang telat nikah. Telat nikah, telat kawin memang terdengar agak kasar. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan istilah belum menemukan jodoh? Nah, itulah yang digunakan oleh Bella Safira setiap kali dia bertanya. Memang Bella sampai saat ini belum menemukan jodohnya. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang mengenai jodoh, mari kita saksikan aksi ADMS dan Twilight Orchestra berikut ini. Balai Sarbini semalam gegap gempita oleh musik Twilight Orchestra yang menggelar konser bertajuk Adventures to the Galaxies. Semua musik yang ditampilkan diambil dari soundtrack film klasik Star Wars. Selain tampilan di atas panggung yang penuh dengan nuansa film legendaris itu, pengunjung yang memadati Balai Sarbini sengaja berkostum meniru tokoh-tokoh yang ada dalam film Star Wars. Meski hanya soundtrack film, namun musik Star Wars punya tingkat kesulitan yang amat tinggi layaknya sebuah musik klasik. Puas banget puas. Ini tergolong hampir semuanya 80% itu secara teknis sulit semua. Butuh keterampilan teknis yang dan persiapan dan stamina juga. Melelahkan semua buat apalagi pemain brass, pemain trompet, trombon, horn gitu ya. Tuba itu waduh keras dan berasi gitu ya. Luar biasa. Banyak banget ya mainnya brassnya. Banyak. ADMS sebagai music director sepertinya sengaja mengangkat tema Star Wars yang sudah akrab dengan penonton, agar penonton mudah mencerna musik yang disuguhkan. Dari segi si audience, mereka diperkenalkan dengan musik simfonik dengan suatu hal yang tidak memberatkan mereka. Tidak mesti mikir begitu dengar dan pam param pam. Asik tuh gitu. Ini mereka familiar dengan ini itu. Jadi mudah-mudahan melalui sesuatu yang familiar buat mereka bisa lebih menyukai musik-musik simfonik. Bisa dibilang ADMS sedang mengawinkan musik dengan film. Sementara musik sendiri dalam industri perfilman menjadi unsur yang teramat penting. Tak heran sebagai sebuah pertunjukan musik, Adventures to the Galaxies juga menarik minat insan film Indonesia. Mas Adi mencoba untuk membangkitkan apresiasi ini di masyarakatnya. Mudah-mudahan nanti ini juga mengundang respons dari filmmakers ini, masyarakat film itu sendiri, bahwa
peranan musik dalam sebuah film, scoring, itu begitu penting. Bicara tentang musik, Bella Saphira juga baru saja menelurkan albumnya. Bella ternyata punya rasa percaya diri yang besar untuk sanggup bersaing dengan para penyanyi muda. Dia memang belum tua namun juga tak bisa dibilang muda, apalagi jika tolok ukurnya adalah pernikahan. Bella masih betah melajang dan masih menunggu jodohnya tiba. Jika boleh dibilang kekurangan, inilah kekurangan Bella Saphira. Itu mah bukan kekurangan daripada aku buru-buru nikah sama orang yang salah. Mendingan memang Tuhan udah kasih waktunya gitu loh. Kalau percaya Tuhan, kalau aku sih percaya, emang udah ada gitu loh. Cuman lagi disiapin nih gitu. Untuk urusan jodoh memang tak boleh asal tubruk saja. Bella sendiri sering mendengar omongan orang yang berharap agar dirinya kembali kepada pacar lamanya, Aji Masaid. Orang barangkali berpikir daripada mencari lebih baik Bella dan Aji membangkitkan kembali cinta lama mereka. Tapi siapa bilang cinta sesederhana itu? Aduh, aku nggak berpikir bahwa dia orangnya gitu loh. Aku tuh justru yang aku tahu, yang aku mau tuh aku tahu gitu. Harus begini gitu. Aku 7 tahun nggak ketemu Mas Aji gitu. Mas Aji 7 tahun nggak ketemu aku. Dan kita nggak pernah cari-cari tahu, sama sekali nggak pernah. Jadi kalau kita ketemu ya nggak banyak ngobrol, cuman ketawa-ketawa. Aku cerita soal kerjaanku, album, dia cerita soal kerjaan dia di DPR, itu aja. Aku manusia dewasa, Mas Aji manusia dewasa. Aku banyak melewati banyak hal ya. Banyak sekali gitu. Mas Aji juga sudah melewati banyak hal. Kan pasti dari sudah lewatin banyak masalah kan seseorang tumbuh dewasa, matang berpikir dan ya udah nggak ada tuh cuman kayak main-mainan iseng-iseng gitu loh ngadepin hidup, enggak. Udah pasti Mas Aji pasti kalau mau dapat istri dia mau yang terbaik buat dia nanti dan buat anak-anaknya. Dan aku juga, aku belum punya anak ya. Aku mau yang the best dong pasti. Aku mau yang the best gitu loh. Ada musik bertempo cepat, ada juga musik bertempo lambat. Ada jodoh yang datang cepat, dan ada juga jodoh yang datang lambat. Pemirsa, orang tua mana yang tidak miris melihat pergaulan remaja masa kini? Seks bebas, seks pranikah, dan juga narkoba, sepertinya hal-hal negatif seperti itu terus mengelilingi masa muda remaja-remaja kita. Nah, hal yang paling ampuh untuk bisa membentengi dari hal negatif semacam itu tentunya adalah iman. Karena itu Agim dengan lantang menyerukan agar kembali kepada agama. Namun seberapa pedulikah Agim terhadap pergaulan remaja masa kini? Temukanlah jawabannya tentunya hanya di GoSwap. Usia remaja ibarat bunga yang akan mekar. Ia terus berproses mencari bentuk. Pada fase itu emosi mereka sukar terkendali dan giat mencari pengakuan agar terlihat dewasa. Tak jarang mereka mencari jati diri dengan bergaul dalam komunitas mereka. Akibatnya, mereka jadi korban mode atau parahnya terbius dalam kenikmatan dunia seperti menjajal narkoba sampai seks bebas. Fenomena semacam ini akrab terjadi pada remaja-remaja seusia Delia Septianti, Dwi Andika, dan Rahmat Aldiansyah. Ini banyak ini dari sisi mungkin ada juga yang terlalu bebas, ada juga yang masih punya prinsip, ada juga yang masih sedang-sedang aja ikutin alur gitu. Dan ini banyak-banyak mereka punya ciri khas sendiri. Ya kalau aku sih ikutin tren karena kebutuhan pekerjaan juga dan pergaulan juga gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu penting juga. Oke, walaupun tren ya boleh deh bisa dianggap penting, tapi dalam artian ya nggak terlalu ketinggalan dan lebih bisa diterima di mata masyarakat. Nggak juga ya, maksudnya kalau zaman-zaman ABG sih zaman sekolah gitu ya, tapi ya aku udah ngelewatin itu semua sampai sekarang juga. Yang pasti sih itu balik lagi dari kitanya sendiri gitu loh. Kalau kita punya bekal yang kuat juga, iman yang kuat juga, karena kan semua itu balik dari dalam diri kita, dari keluarga juga gitu loh, gimana mama papa dan keluarga kita ngedidik kita. Mungkin mereka mencari sesuatu yang menarik buat mereka. Nah, yang jadi masalah yang menarik itu justru yang kadang-kadang hanya kesenangan sesaat, kesenangan nafsu duniawi.
yang tidak mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan dengan baik. Korban mode, korban penampilan, korban euforia, kasihan mereka ya. Kita melihatnya jangan dengan mata merendahkan mereka, tetapi mata yang harus membantu mereka.